Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gisni Wulandini. Nah, di sini saya akan menganalisis data SEM menggunakan aplikasi Imaje dan menggunakan aplikasi Origin. Jadi kalian harus mendownload dulu dua aplikasi ini. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya aplikasi Imaje-nya. Kemudian kita bisa klik. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam aplikasi Imaje ini menggunakan dua cara, yaitu cara manual dan cara otomatis, di mana fungsi aplikasi Imaje ini yaitu berfungsi untuk menentukan ukuran pada gambar partikel-partikel SEM tersebut. Nah, ini dia tampilan Imajenya. Nah, kemudian kita langsung saja ke file, kemudian kita langsung open, kita cari file atau gambar yang kalian akan analisis, gambar SEM yang kalian akan analisis. Nah, di sini saya mengklik gambar yang ini, kemudian nah di sini sudah tampak jelas. Kemudian kalian bisa langsung saja klik image dan klik bit dan mengetahui tipenya. Di sini berubah menjadi 8 bit. Kalian harus merubah tipenya menjadi 8 bit. Kemudian kita ke analisis, kemudian kita ke di sini ada langsung saja oke. Selanjutnya kita akan melakukan duplikat. Sebelum ke duplikat, kita akan melakukan pemplotan dalam mikrometer ini. Kita perbesar terlebih dahulu dan kita atur ke bawah. Nah, di sini kita akan melakukan plot dari ujung garis ini, yang putih ini, sampai ujung akhir. Nah, sampai sini ya. Nah, kita pastikan plot ini benar-benar dan tidak menyinggung atau harus rata. Nah, kita klik analisis, kemudian kita set scale, kemudian kita rubah. Nah, kita perlu ketahui bahwa dalam aplikasi ini, dalam mikrometer, 1 mikrometer merupakan 1000 nanometer. Nah, di sini ada 500 mikrometer. Jadi kalau dirubah ke nanometer, jadi 500.000 nanometer. Kita bawah rubahnya menjadi nanometer, kemudian langsung saja oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita langsung melakukan pengecilan terlebih dahulu. Dan kita di sini akan melakukan duplikat, di mana yang nantinya penduplikatan ini akan kita pakai gambarnya, karena itu yang akan kita analisis. Nah, kita duplikat sedikit demi sedikit, karena jangan sampai data yang bawah itu terkena dan yang nantinya akan mempengaruhi untuk proses penganalisisan. Nah, kita duplikat, kita langsung ke image, kemudian kita ke duplikat, kita langsung saja klik OK, dan ini dia, kita langsung minimize saja. Nah, kemudian setelah di minimize, kita lakukan yang ini. Nah, di sini proses selanjutnya adalah kita akan mengukur bulatan-bulatan yang ada di sini. Jadi bagian bulatan-bulatan ini kita akan ukur, bukan bagian-bagian yang luarnya. Jadi bola-bola ini akan kita ukur. Kemudian kita ke proses, lalu ke FFT. Ini kita melakukan cara otomatis ya. Kita ke bandpass, kemudian kita ubah menjadi 20 pixels. Kemudian kita langsung ke none dan oke. Selanjutnya setelah itu kita tunggu. Akan terjadi perubahan menjadi blur dari gambar sebelumnya. Nah, ini ya. Ini kita langsung proses analisis. Nah, di sini kita langsung ke image lagi, ke adjust, kita kasih warna atau tosload. Nah, kemudian ada untuk pengaturannya. Di sini menurut keinginan kalian. Kalian ingin mendapatkan data berapa, kalian bisa atur-atur sendiri saja.
Dan di sini aku pilih 184. Di sini aku akan atur sesuai keinginan aku, dan di sini aku akan atur 181. Nah, langsung saja apply. Kemudian setelah apply, nah ini sudah tampil, dan kita analisis partikel. Nah, selanjutnya setelah analisis partikel, kita rubah ini menjadi 5 saja ya. Kemudian setelah 5 saja ini, kita bisa mempunyai dalam show-nya yaitu outliness. Kemudian kita contreng yang exclude on X-dress. Nah, kemudian kita pilih oke saja. Nah, selanjutnya kita akan mendapat, nah ini partikel yang sudah tadi kita klik dan dapatkan ya. Nah, ini dia partikelnya, terlihat rapih, dan ini data-datanya yang tadi kita sudah dapatkan ya. Kita sudah dapatkan, kemudian kita minimize saja. Kemudian ini data kita harus copy dulu. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kita copy sampai bawah. Di sini terdapat 157 data. Kita bisa lihat ya. Nah, kita langsung copy dan kita pindahkan ke dalam aplikasi Excel. Oke, kita pindahkan ke dalam aplikasi Excel. Dalam aplikasi image ini kita bisa menentukan rata-rata atau diameter partikelnya. Nah, dari sini kita langsung saja copy paste data yang tadi. Apabila kita salah, kita lakukan ulang kembali, kemudian kita copy, kemudian kita langsung saja paste pada kolom kedua, karena di kolom ke-1 itu untuk menyimpan rumus. Nah, di sini kita klik saja area. Kemudian di kolom ini kita klik min. Kita klik min. Nah, dalam aplikasi ini kita bisa memperhatikan skala pada mikrograf dan dapat diketahui juga ukuran partikelnya. Ukuran partikel ditentukan dengan menggunakan software Image. Jadi sehingga diperoleh sejumlah data area luas partikel yang dapat menentukan rata-rata diameter partikelnya. Nah, dari karakterisasi SEM ini diperoleh mikrograf yang memperlihatkan morfologi permukaan sampel, sehingga dapat teramati bentuk dan ukuran partikelnya. Nah, setelah itu kita pinggirnya minimal. Nah, setelah nantinya kita didapatkan banyak luas area partikel dan mendapatkan diameter dari setiap partikel, kita nanti bakal melakukan fitting distribusi ukuran partikel dengan origin. Nah, kita ini isi dengan maksimal atau max saja. Nah, selanjutnya ini kita isi dengan jari-jari R⁻², karena tadi berbentuk bulat, berarti bola yang rumusnya itu jari-jari, jadi kita menggunakan jari-jari partikelnya. Dan ini R⁻², selanjutnya di pinggir sini jari-jari juga R, dan di pinggir sini diameternya, atau kita singkat dengan D. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus ke dalam jari-jari ini, di mana rumus tersebut merupakan
eh, sama dengan klik yang bagian areanya. Nah, pada bagian area ini kemudian kita klik, kemudian kita per P1 PI, kita klik bagian ini dan selanjutnya kita buka kurung dan tutup kurung. Eh, Maaf tadi salah pencet. Nah, kita lakukan ulang kembali. Di sini kita masukkan sama dengan K. Kita klik yang bagian area, kemudian kita per PI dan masukkan tanda kurung dan tutup kurung. Kemudian sudah didapatkan semuanya, kita langsung saja scroll ke bawah agar mendapatkan data yang akurat dan mudah juga untuk menghitungnya. Ya, kita scroll sampai bawah. Kita scroll sampai bawah untuk mendapatkan hasilnya dari jari-jari ini. Nah, setelah itu kita langsung ke jari-jari yang pinggirnya. Kita masukkan rumusnya S sama dengan SQRT. SQRT kita klik bagian atas. Nah, kemudian setelah klik bagian atas, kita bisa buka kurung, kemudian masukkan yang data R pangkat 2 tadi, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk mempermudah perhitungannya. Nah, selanjutnya kita bagian diameter. Pada diameter ini rumusnya yaitu sama dengan 2 bintang atau 2 dikali kopi yang bagian R ini, jari-jari ini, kemudian tutup kurung. Kemudian bisa scroll ke bawah sampai sini dan kita bisa mengcopy pada bagian diameternya yang nantinya kita akan masukkan ke dalam aplikasi Origin. Kemudian kita kembali dan kita buka aplikasi Originnya. Nah, di mana aplikasi Origin ini merupakan yang dapat menentukan distribusi ukuran partikel dalam bentuk diagram batang dan memasukkan data diameter yang telah didapat. Nah, kita klik saja OK dan kemudian kita paste saja pada bagian ini dan kita geser agar terlihat angka-angkanya. Nah, setelah itu kita lakukan copy kembali. Seret ke bawah ya. Kita seret ke bawah terus sampai akhir dan kita nantinya akan melakukan pengplotan. Ya, jadi di mana aplikasi software Origin dapat menentukan distribusi ukuran partikel dalam bentuk diagram batang dengan memasukkan data diameter yang telah didapat. Kemudian diagram tersebut dianalisis dengan pendekatan Gaussian sehingga didapatkan nilai ukuran partikel. Ya, jadi data yang telah kita dapat dari IMJ berupa area rata-rata. Nah, partikel kemudian diolah menjadi MS Excel dan untuk menentukan distribusi diameter partikel dengan mengonsumsi partikel berbentuk bola dengan menggunakan persamaan. Nah, dari hasil foto SEM yang tadi, kita dapat menentukan distribusi ukuran partikel yang berupa diameter partikel tersebut. Nah, tadi ada setiap foto SEM memiliki bar skala yang panjangnya sudah tertentu. Nah, bar tersebut menjadi acuan penentuan ukuran partikel dalam menentukan ukuran partikel dan dapat menggunakan program sederhana dalam Windows atau Microsoft Excel dan program aplikasi Origin seperti ini. Kemudian kita lakukan plot, kemudian kita pilih statis, kemudian kita pilih. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita di sini akan melakukan analisis
pada grafik ini. Selanjutnya kita akan mengklik pada bagian grafik ini. Pada umumnya ukuran partikel memenuhi fungsi distribusi Gaussian. Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam pengukuran partikel di fitting dengan menggunakan fungsi Gaussian yang tersedia di program Origin. Nah, kita pilih go to bin. Ini yang kita klik. Nah, ini dia data yang sudah tadi kita dapatkan. Sebanyak 157 data. Nah, seperti ini. Dan kita bagian bin getter sama counts-nya kita blok, kemudian kita copy, kita melakukan plot kembali, kemudian kita pilih yang kolom, Nah, ini dia data atau grafik yang sudah kita dapatkan dari sebanyak 157 data tadi. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis terlebih dahulu. Kita klik analisis, kemudian kita pilih fitting dan non-linear, kemudian open dialog, di mana fitting tersebut distribusi ukuran partikel dapat menentukan banyak luas area dan dapat mendapatkan diameter dari setiap partikel. Maka kita melakukan fitting. Nah, pada umumnya ukuran partikel itu memenuhi fungsi distribusi Gaussian. Nah, di sini terlihat bahwa ada setting, ada COD, ada parameter, ada bounds, ada advance. Kemudian kita merubahnya kategori menjadi log normal. Kemudian kita rubahnya advance. Quantities to compound. Kemudian kita masuk ke COD, baru kita cantrain COD. Nah, di sini setelah tercontrain COD, dan edges R square. Nah, kita langsung ke sampel kurva. Nah, ini dia sampel kurvanya sudah kita dapatkan. Kemudian setelah itu kita lakukan fit ya. Nah, ini dia grafik yang sudah kita analisis tadi ya. Ini dia, di sini ada counts, ada COD, ada edge square. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada COD-nya 0,67768, bahwa COD tersebut mendekati angka 1. Dan edge R square-nya juga 0,51652, bahwa analisis SEMS sudah selesai. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.